Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat ya. Ada pertanyaan yang sangat bagus dari teman-teman terkait dengan undername, ya undername. Ini pertanyaannya kurang lebih, Pak, saya sudah punya produk yang bagus untuk ekspor. Jika ada deal, apakah bisa saya pinjam undername di forwarder dan lain sebagainya? Oke, jadi uh, undername itu hal yang biasa di dunia ekspor ya. Tetapi yang penting adalah persiapan sebelum Anda mendapatkan order itu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan undername atau yang bisa membantu ekspor kita ya terkait dengan pelaporannya. Jadi undername itu adalah satu kegiatan yang kita anggap darurat ya. Kenapa darurat? Kita mendapat order ya mau kirim barang tapi satu, tidak punya legalitas ya, bisa jadi. Yang kedua, Anda tidak punya perizinan ekspor ya untuk untuk produk-produk yang latas dan lain sebagainya, sehingga ini dibutuhkan pihak lain yang bisa membantu kita sebagai pelaporan ekspornya yang bisa disebut undername. Nah, oleh karena itu, jika Anda menyadari kondisi itu bahwa Anda belum punya legalitas, kemudian Anda tidak punya perizinan ekspor yang komplit dan lain sebagainya, dan Anda memastikan saya nanti pakai undername. Nah, langkah yang pertama yang Anda jalankan adalah Anda tetap sebelum ekspor, sebelum dapat order, baik itu sampel maupun yang besar, Anda wajib mencari partner yang bisa membantu pengiriman barang Anda ya dengan undername. Ya, jadi undername ini mungkin sedikit saya kupas ya. Jadi nanti pelaporan ekspornya bukan atas nama perusahaan Anda, tapi atas nama perusahaan lain. Nah, Anda harus mencari dulu ya. Jadi supaya nanti begitu dapat order Anda tidak bisa memenuhi kecepatan pengiriman barang karena Anda belum punya partner yang bisa jadi undername. Jadi langkah pertama adalah Anda mencari partner, teman, atau forwarder. Nah, forwarder yang bisa membantu undername. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang belum siap secara legalitasnya, belum punya perizinan ekspor, mulai mencari partner forwarder. Salah satunya adalah yang bisa membantu pengiriman dan pelaporan PIB-nya atas nama perusahaan lain, bukan Anda. Ya, jadi mulai sekarang harus Anda cari. Yang kedua, bisa jadi nanti undername-nya adalah para supplier Anda yang sudah punya pengalaman ekspor, adalah sebagai pihak yang memberikan dokumentasinya, mengeksporkan barang Anda. Itu mulai sekarang Anda jalankan ya. Jadi ada dua, pertama cari dulu mungkin supplier ya, supplier Anda bisa enggak membantu ekspornya undername-nya, satu ya. Yang kedua, bisa enggak forwarder membantu cara undername-nya ya. Jadi ini harus langkah pertama yang Anda jalankan. Jangan lakukan ketika Anda sudah dapatkan order terus baru mencari ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya Anda kelamaan tidak dapat karena mencari pihak lain yang melakukan undername itu juga tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena apa yang tertulis di PED, pemberitaan ekspor barang yang tercantum misalnya pihak A, maka nanti yang dapat pajaknya, kena pajaknya itu pihak A. Jadi tidak sembarangan orang membantu eksporkan ya, karena nanti ada referensi terkait dengan pajak ya di barangnya dia yang dijual itu ya, karena tercatat di di perpajakan ya. Jadi ada KSDP, konfirmasi status wajib pajak, itu ada. Kemudian kalau dengan supplier itu pun juga tidak mudah karena beberapa supplier juga tidak mau dipinjemin namanya karena itu salah satunya terkait dengan pajak. Ada supplier yang mau yang dulu pernah sering kita jadikan undername itu syaratnya juga satu, barangnya dari dia. Yang kedua, uang masuk dari luar negeri itu harus masuk ke rekeningnya dia dulu ya. Jadi tidak boleh ke rekening kita. Karena apa? Ini terkait dengan dunia perpajakan ya. Jadi yang mengetahui Anda tidak siap dengan legalitas, Anda siapkan undername, cari terlebih dahulu. Tetapi kalau bisa, Anda tidak perlu undername ya. Anda bisa ngurus PT perorangan, satu hari selesai, cuma Rp50.000, Anda sudah menjadi CEO di PT perusahaan Anda, dan itu sangat mudah sekali. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.